Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aditya, NIM 0542504415, ilmu prodi ilmu pemerintahan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam term dan menjelaskan tentang macam sesat pikir atau logical fallacy. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu term. Term adalah istilah atau kata yang mewakili suatu konsep tertentu dalam suatu pernyataan logis. Adapun tiga macam term ialah: yang pertama, term spesifik adalah istilah yang merujuk pada suatu objek tertentu dan bisa dikenali secara jelas. Biasanya term ini merujuk pada suatu hal yang bersifat individu. Contoh, motor Vario 125 merujuk pada kendaraan motor yang memiliki nama khusus, dan kota Banjarmasin merujuk pada kota yang ada di Kalimantan Selatan. Yang kedua, ada term umum. Term umum adalah istilah yang merujuk pada kategori yang lebih luas, yang mencakup banyak entitas dengan karakteristik serupa. Contoh, kata geometri merujuk pada ilmu matematika yang mempelajari bentuk dan ukuran suatu objek. Dan kata insekta mencakup seluruh kelompok serangga. Yang ketiga, ada term kualitatif. Term kualitatif adalah istilah yang digunakan untuk mencatatkan sifat ataupun kualitas dari suatu objek yang berkaitan dengan karakteristik tertentu yang dimiliki oleh individu atau benda tersebut. Contoh, kata penuh semangat yang menggambarkan karakter seseorang dengan berenergi, dan kata transparansi yang mengacu pada tingkat keterbukaan atau kejadian dalam suatu sistem. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang logical fallacy. Logical fallacy adalah kesalahan dalam proses berpikir yang penalaran yang membuat sebuah argumen menjadi tidak valid atau tidak valid secara logis. Adapun macam logical fallacy sebagai berikut. Yang pertama, ada bandwagon fallacy, argumen ikut-ikutan. Sesat pikir ini biasanya terjadi pada seseorang yang hanya mengikuti pendapat atau tindakan orang banyak tanpa tahu apakah itu benar atau salah. Contoh, semua orang membeli motor merek ini, berarti motor merek ini yang paling bagus. Nah, dalam kalimat ini, orang mengikuti tren tanpa mencari tahu apakah motor tersebut benar-benar bagus atau tidak. Yang kedua, ada anecdotal fallacy, kesalahan berdasarkan cerita pribadi. Sesat pikir ini biasa terjadi pada seseorang yang berargumen menggunakan cerita pribadi, padahal cerita tersebut tidak mewakili keseluruhan fakta. Contoh, kakakku minum alkohol setiap hari dan dia sehat-sehat saja, jadi minum alkohol itu tidak berbahaya. Nah, dalam kalimat ini argumennya menggunakan pengalaman individu, bukan bukti ilmiah yang lebih luas. Yang ketiga, ada false analogi palsu. Sesat pikir ini biasa terjadi pada seseorang yang menggunakan dua hal yang sebenarnya tidak pantas untuk dibandingkan. Contoh, membiarkan anak bermain video game sama seperti membiarkan mereka minum alkohol, soalnya keduanya merusak otak. Nah, dalam kalimat ini video game dan alkohol sangat berbeda dari segi fungsi, efek, dan penggunaannya. Hal ini salah karena menyamakan hal yang tidak sebanding. Nah, adapun cara menghindari sesat pikir tersebut. Pertama, berpikir kritis dan rasional. Kedua, pastikan kebenaran bukti dan data. Ketiga, hindari argumen yang bersifat emosional. Dan yang keempat, periksa sumber informasi. Oke.